Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Pak Zulkarnain ME selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Dasar dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan, dan sehat walafiat tentunya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perkenalkan saya Zahra Ainia selaku moderator sekaligus pemateri dan dua rekan saya yaitu Ahmad Sadam dan Aji Wahyu Pangestu. Kami akan menjelaskan, mempresentasikan tentang jenis pengetahuan. Pengetahuan. Jadi sebelum tahu pengetahuan itu apa, ada baiknya kita mengetahui pengetahuan itu asal-muasalnya dari mana. Jadi pengetahuan berawal dari manusia yang harus memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan itu banyak ya, mulai dari tingkat yang terbawah adalah rasa lapar, rasa aman. Nah, untuk seperti rasa lapar, jadi mereka karena manusia ini memiliki rasa lapar ya untuk memenuhi kebutuhannya, jadi dia berpikir dan bernalar gimana sih caranya biar aku nih nggak lapar, aku nih nggak haus, aku nih bisa aku nih nggak ngantuk lagi. Jadi mereka itu berpikir gitu, gimana sih caranya? Mereka mungkin megang batu, aku udah kenyang kali ya megang batu, enggak kan? Jadi mereka pikirlah, jadi dan mereka berpikir gimana caranya itu mereka mengambil ikan misalnya dari air atau mereka memakan daging dari hewan daging sapi, hewan daging ayam, ya terutama ya dimasak dulu ya kan ya. Dan dari situlah muncul sebuah penalaran. Penalaran ini adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi yang awalnya suatu proses berpikir itu gimana sih caranya? Dalam menarik, jadi dia ada tiba-tiba muncul dalam menarik suatu kesimpulan. Oh, jadi berarti aku harus cari makan nih, aku harus cari minum nih, aku harus cari air, aku harus tidur sekarang. Yang berupa pengetahuan. Jadi semuanya itu jadi runtut dan jadilah sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Menurut Encyclopedia of Philosophy mengatakan pengetahuan adalah kepercayaan yang benar atau knowledge is justified true belief. Karena dipercayai oleh masyarakatnya, karena dipercayai oleh masyarakat yang banyak dan juga bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri. Dan juga menurut terminologi, pengetahuan adalah bentuk pemikiran manusia untuk mengetahui sesuatu. Ilmu pengetahuan menuntut kebenaran suatu realita dari ide-ide pemikiran manusia. Selanjutnya, Burhanuddin Salam menyatakan ada 4 jenis pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, yaitu diantaranya pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Berikut akan dijelaskan secara satu-satu oleh teman-teman kami. Silakan kepada Haji Wahyu Pangestu untuk menjelaskan tentang pengetahuan biasa. Terima kasih buat moderator yang telah memberikan waktu buat saya menjelaskan. Pengetahuan biasa dalam ilmu filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebut sesuatu itu merah karena memandang itu merah. Benda itu panas karena memang dirasakan. Benda itu panas karena memang dirasakan, karena panas dan sebagainya. Ketika semua orang meyakini secara global mengenai suatu hal
yakni semua orang berpendapat sama hal tentang tersebut, berarti telah nampak penggunaan common sense. Untuk mendapatkan common sense, bisa ditangkap pada pengalaman sehari-hari, semisal dengan air digunakan untuk menyiram bunga, makanan sebagai pemuas rasa lapar, dan sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya pengetahuan ilmiah akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengetahuan ilmiah sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni knowledge, yang berarti pengetahuan dan scientific. Dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan alam yang bersifat kuantitatif dan objektif. Pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge adalah salah satu jenis pengetahuan yang konkret disusun berdasarkan pembuktian abstrak menggunakan metode tertentu. Metode ini banyak ya, kayak metode kuantitatif, kualitatif. Kualitatif itu seperti deskriptif atau penjelasan. Sedangkan kalau misalnya kuantitatif itu seperti hitung-hitungan juga bisa berupa angka. Dan juga para filsuf membagi objek pengetahuan ilmiah berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah objek material berupa ide, abstrak, benda-benda fisik, jasad hidup, gejala rohani, gejala sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah objek formal keilmuan, meliputi sudut pandang, minat, akademis, cara kerja yang digunakan untuk menggali, menggarap, menguji, menganalisis, dan menyusun berbagai pemikiran yang terkandung dalam hasanah kekayaan objek material di atas, kemudian disuguhkan dalam sebuah bentuk ilmu. Kemudian, untuk mencakup pengetahuan ilmiah juga mesti dijelaskan mengenai suatu faktor melalui disiplin keilmuan. Jadi melalui disiplin keilmuan, jadi pengetahuan ini bisa diterima oleh masyarakat. Dan juga kita dengan berpikir ilmiah, dengan pengetahuan ilmiah juga bisa digunakan dalam berpikir logika gitu. Karena berpikir secara sahih dan faktual ya. Selanjutnya, Lilian G. mengungkapkan bahwa pengetahuan ilmiah memiliki 5 ciri pokok. Yang pertama ada empiris, yang kedua ada sistematis, yang ketiga objektif, keempat analisis, dan yang kelima adalah verifikatif. Kemudian selanjutnya saya akan serahkan kepada Ahmad Sadam untuk menjelaskan pengetahuan filosofis. Pengetahuan filosofis. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Ahmad Sadam akan membacakan pengetahuan filosofis. Filosofis secara etimologi dari bahasa Arab yaitu falsafah yang terbentuk dari dua kata bahasa Yunani yaitu philo yang berarti cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Filsafat adalah sesuatu yang dihasilkan dari akal manusia yang mencari dan memikirkan sesuatu kebenaran sampai sedalam-dalamnya. Berpikir filosofis tidaklah sembarangan, sebab membutuhkan latihan dan adaptasi secara terus-menerus dalam berpikir sehingga setiap masalah atau substansi mendapat pencermatan yang mendalam untuk mencapai kebenaran jawaban dengan cara yang benar sebagai manifestasi kecintaan akan kebenaran. Simpelnya, berfilsafat adalah alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya tuh berpikir, mengolah pikiran. Namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara sungguh-sungguh dan mendalam. Ada semboyan yang mengatakan setiap manusia adalah filsuf. Semboyan ini benar karena semua manusia itu pasti berpikir. Tetapi secara umum semboyan ini tidak benar karena belum tentu semua manusia yang berpikir adalah filsuf. Pada intinya, filsafat adalah sesuatu yang dihasilkan dari akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran sampai sedalam-dalamnya. Ya, mungkin bisa slide selanjutnya. Ciri-ciri berpikir filosofis menurut Sudarsono. Yang pertama ada metodis. Metodis ialah menggunakan metode dan cara yang lazim digunakan oleh
para filsuf, yaitu ahli filsafat dalam proses berpikir. Yang kedua ada sistematis, berpikir dalam suatu keterkaitan antar unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola pemikiran filosofis. Yang ketiga ada koheren, di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Yang keempat ada rasional, mendasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis sesuai dengan kaidah logika. Yang kelima ada komprehensif, berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang, seperti multidimensi. Yang keenam ada radikal, berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai pada tingkatan esensi yang sedalam-dalamnya. Yang ketujuh ada universal, muatan kebenarannya bersifat universal, mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ahmad Sadam selaku pemateri. Selanjutnya akan dijelaskan pengetahuan agama oleh Aji Wahyu Pangestu. Baik, terima kasih moderator. Saya ambil alih pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan berhubungan vertikal, dan cara berhubungan dengan sesama manusia yang sering juga disebut dengan hubungan horizontal. Jadi ada contoh apa saja pemahaman agama yang salah. Saya bisa menjelaskan satu contoh, yaitu kita di hidup dunia ini sudah didiagnosa mati. Dan apa pemahaman agama yang salah di sini? Kita sudah didiagnosa mati, tetapi masih banyak orang-orang di luar sana yang melalaikan kebaikan, maksudnya melalaikan seperti sholat, seperti majelis ilmu ditinggalkan, seperti mereka mengedepankan kehidupan mereka. Contohnya mereka sering nongkrong, meninggalkan sholat, pacaran. Kan mereka sudah diajarkan dari kecil itu, sudah dijelaskan oleh guru-guru mereka bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kita bisa ambil contoh di sini bahwa orang-orang sekarang sudah tidak mengedepankan dan tidak takut bahwa mereka itu akan mati kapan. Jadi mereka semua lebih mengedepankan kehidupan mereka yang sekarang, padahal itu hanya sementara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan menjelaskan kemudian melanjutkan bahwa perbedaan pengetahuan seseorang tentang agamanya dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti pertama, tentang waktu dalam memeluk agama, yang kedua lingkungan tempat tinggal, ketiga tingkat pendidikan, keempat tentang kesejahteraan, yang kelima mengenai usia. Baik, terima kasih kepada pemateri, teman-teman saya, dan saya selanjutnya akan membacakan kesimpulan. Adapun kesimpulan yakni, semakin berkembangnya pengetahuan, ia terbagi menjadi 4 jenis pengetahuan yang berawal dari kebutuhan manusia, sekarang meluas dengan batasan-batasan tertentu, yaitu yang pertama adalah pengetahuan biasa. Bermakna bahwa semua orang meyakini dan berpendapat semua sama akan suatu hal. Yang kedua adalah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang konkret disusun berdasarkan pembuktian absah menggunakan metode-metode tertentu. Yang ketiga adalah pengetahuan filosofis, berarti berpikir secara kritis, disiplin, dan mendalam dengan kaidah-kaidah demi menguak kebenaran yang ada. Dan yang keempat adalah pengetahuan agama, yang artinya pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Dan sekian dari kami, selanjutnya sesi tanya-jawab akan dilanjutkan melalui WA Group.
Dan saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan, salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.